Oke, boleh dimulai waktunya 15 menit ya. Nanti dibagi-bagi aja ngejelasinnya, intinya tiap orang itu kebagian gitu, menjelaskan. Oke, sip, boleh dimulai? Baik, Pak, izin dimulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu dari case 2, tentang McDonald's expand globally while adjusting its local. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Syifa Zahra dengan NIM akhir 158. Dan rekan-rekan saya, Nabila Rahmawati dengan NIM akhir 145, Sinta Widara dengan NIM akhir 150, dan Windy Eka Puspita Cahyani dengan NIM akhir 155. Next slide. Lalu di sini ada beberapa case fact-nya. Yang pertama itu ada fakta umum perusahaan dan tantangan di pasar domestik. Yang pertama itu ada dominasi global McDonald's, yang mana McDonald ini tuh jadi pemimpin utama di industri restoran cepat saji dengan cabang di lebih dari 118 negara. Yang mana tuh hal ini tuh nunjukin kalau misalkan McDonald itu punya jangkauan pasar yang sangat luas dan dia tuh mampu mempertahankan posisinya sebagai brand global yang kuat dan dikenal secara internasional. Lalu yang selanjutnya juga ada value proposition-nya atau nilai yang ditawarkan oleh McDonald itu eh, ada 3 poin, yaitu kemampuannya dalam menyajikan makanan makanan terjangkau dengan rasa yang konsisten, layanan yang cepat, dan juga lingkungan yang bersih. Nah, McDonald itu ngejaga harganya tuh tetap ramah di kantong agar tuh bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, konsistensi rasa juga di setiap cabang itu memberikan pengalaman yang familiar bagi pelanggan di seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya ada kekuatan merek McDonald. Nah, McDonald ini tuh jadi salah satu merek yang paling berharga dan berpengaruh di dunia. Ada terbukti dari posisinya tuh ada di peringkat ke-7 dalam daftar Best Global Brands versi Interbrand di tahun 2012. Pencapaian ini tuh menunjukkan betapa kuatnya citra, citra dan reputasi McDonald di mata konsumen global. Lalu selanjutnya ada tantangan kompetitif McDonald's di era 1990-an. Nah, pada 1990-an tuh mulai muncul persaingan yang cukup ketat. Bahkan kalau di case tuh dikasih taunya tuh sebagai serangan kompetitif gitu karena saking mulai bermunculannya merek-merek yang kelas atas kayak Starbucks, terus kayak pertumbuhan gerainya tuh sempat kesalip juga sama merek yang lain di Amerika Serikat. Lalu next slide. Nah, di sini ada fakta ekspansi global dan adaptasi lokal. Yang pertama itu ada struktur global dan prinsip ek-lokal. Nah, McDonald International itu tuh membagi operasionalnya tuh di 3 wilayah. Yang pertama itu ada di Eropa, di APMEA yang terdiri dari Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, dan di negara lain. Lalu di sini tuh McDonald juga tuh menerapkan desentralisasi, yaitu memindahkan kantor kepalanya tuh kepala regionalnya tuh ke setiap bagian gitu. Nah, itu kalau di APMEA itu kepala regionalnya tuh ada di Hong Kong. Yang mana ini tuh biar memberikan otonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang relevan secara lokal dan cepat. Lalu selanjutnya ada adaptasi produk atau globalization yang ekstrim. Contohnya tuh di India tuh kan ada larangan penggunaan daging sapi. Nah, makanya McDonald itu ngeganti menunya jadi menu vegetarian. Lalu juga ada di Tiongkok juga sama dia menyesuaikan produk untuk secara selera lokal. Nah, di Eropa atau pasar lain juga ada yang ada airan burger di Turki. Lalu yang selanjutnya ada operasi harga dan rantai pasokan. Nah, eh, di India sendiri tuh McDonald itu mengimplementasikan prosedur operasional yang unik, yang mana kan tadi ada pemisahan produk ya, ada yang daging sapi, ada yang vegetarian. Nah, ini tuh dipisahkan, dapurnya tuh dipisahkan, ada dapur yang green, ada yang red gitu. Lalu ada juga strategi penghematan biaya, pembangunan citra dan ketahanan pasokan. McDonald itu memastikan
hampir 95% bahan bakunya tuh bersumber dari pemasok domestik. Lalu selanjutnya di pasar negara berkembang juga, eh, sebagian harga sandwich itu dijual dengan harga kurang dari $1, yang mana ini tuh biar apa ya terjangkau sama pasar massal. Lalu ada juga tantangan pasarnya, ekspansi McDonald itu tidak bebas dari kontroversi. Contohnya tuh yang tadi yang ada protes di India yang tadi katanya yang isu agama yang nggak boleh menggunakan daging sapi dan lain-lain. Lalu juga McDonald itu juga menghadapi resiko politik. Contoh pertama di Beijing, Tiongkok, atas tuntutan pemerintah kota. Lalu juga dari segi budayanya itu ada tantangan juga seperti harus memberikan jaminan tegas no beef or beef product sold here di India. Next slide. Selanjutnya ada permasalahan di dalam McDonald's. Dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada masalah relevansi merek dan tekanan kompetitif. Tekanan pesaing fast casual, kehilangan pangsa pasar di pasar inti akibat pesaing fast casual seperti Panera Bread di Eropa. Selanjutnya ada citra merek stagnan. Dianggap tidak keren atau seperti roti tawar putih oleh sebagian konsumen muda. Selanjutnya ada kehilangan keunggulan kompetitif. Keunggulan dalam layanan cepat dan harga rendah dinetralkan di beberapa pasar oleh operator lokal yang menawarkan makanan yang lebih relevan secara budaya. Selanjutnya ada konflik standarisasi global versus adaptasi lokal. Nah, untuk tantangan dan budaya agama sendiri, standar global McD ini bertabrakan dengan budaya dan agama lokal, misalnya larangan daging sapi yang di India. Selanjutnya ada kritik anti globalisasi. Sebagai simbol globalisasi Amerika, McDonald menjadi sasaran utama pengunjuk rasa yang menuduh perusahaan merusak budaya kuliner lokal dan mempromosikan makanan industri. Selanjutnya dari tantangan manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada ketergantungan lokal versus kualitas. Diperlukan investasi besar, misalnya MC kompleks di Rusia untuk mengembangkan dan menjamin rantai pasokan lokal. Selanjutnya untuk logistik bahan baku kompleks. Bahan dibeli lokal, tapi item tertentu seperti kentang goreng untuk beberapa pasar di Asia masih harus diimpor. Kebutuhan untuk pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Hasil keuangan yang mengecewakan. Hasil keuangan sebelum tahun 2002 menunjukkan kegagalan strategi lebih besar, hanya mengandalkan pembukaan toko baru. Selanjutnya, strategi dan kepemimpinan. Diperlukan strategi baru melalui plan to win dan kepemimpinan yang kuat untuk kembali fokus pada dasar-dasar bisnis dan mengimplementasi perubahan citra reimaging. Next slide. Next slide, Sin. Udah di next win. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama, identifikasi elemen-elemen kunci dalam strategi pemasaran global McDonald's, khususnya bagaimana McDonald's menyikapi isu standarisasi. Apakah McDonald's berpikir global dan bertindak lokal? Apakah McDonald's juga berpikir lokal dan bertindak global? Yang pertama dari Yang pertama ada elemen kunci strategi pemasaran global McDonald's. Yang pertama menggunakan strategi globalization atau think global, act lokal. Menerapkan berpikir global dan mempertahankan identitas inti sebagai logo Golden Arches dan sistem cepat saji yang seragam di seluruh dunia. Yang kedua, fokus pada pengalaman pelanggan plan to win. Strategi ini adalah rencana global untuk memastikan pelanggan mendapat pengalaman terbaik bukan hanya produknya. McDonald's fokus pada 5 faktor kunci: people, staff yang ramah, produk kualitas makanan yang ditingkatkan, plus restoran yang modern, price nilai yang terjangkau, dan promotion pemasaran yang menarik. Peningkatan konsistensi di kelima aspek ini bertujuan untuk membangun loyalitas dan mendorong kunjungan yang lebih sering. Selanjutnya, elemen yang ketiga, desentralisasi manajemen. McDonald's tidak mengatur semua hal di kantor pusat. Mereka memberikan otonomi signifikan kepada manajer regional, misalnya Asia atau Eropa.
Selanjutnya ada isu standarisasi. Yang pertama ada global thinking. Strategi ini memastikan konsistensi merek dimanapun mereka berada dengan menstandarisasi elemen-elemen inti. Misalnya di identitas merek menggunakan logo Golden Access Iconic, sistem operasional, standar quality, service cleanliness, QSC yang seragam. Terus menu dasarnya item yang dianggap universal seperti French fries dan Coca-Cola. Bertindak lokal atau local acting, strategi ini menyesuaikan marketing mix agar sensitif terhadap budaya setempat. Misalnya produk, adaptasi ekstrim menu, misalnya mengganti daging sapi dengan chicken Maharaja Max atau menu vegetarian di India. Terus harga disesuaikan agar tetap terjangkau di pasar berpendapatan rendah. Promosi menggunakan kampanye iklan dan humor yang digunakan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan norma sosial. Untuk berpikir globalnya, menggunakan strategi inti dari strategi globalization McDonald's, mereka menetapkan visi global menjadi QSR terkemuka dan standar operasional global. Namun, implementasi tindakan dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kendala lokal. Misalnya larangan daging sapi yang di India. Terus berpikir lokal dalam bertindak global, ya, McD menggunakan prinsip ini berlaku melalui umpan balik inovasi, keberhasilan ide-ide lokal dapat diangkat dan diimplementasi secara global. Misalnya produk-produk Crave atau premium coffee yang diuji dan disempurnakan di pasar lokal. Misalnya MC Cafe dan diadopsi oleh gerai McDonald's di seluruh dunia sehingga inovasi lokal menjadi produk global. Next slide. Ini tinggal 3 menit 30 detik ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah menurut Anda pejabat pemerintah di negara berkembang seperti Rusia, Tiongkok, dan India menyambut McDonald's? Apakah konsumen di negara-negara ini menyambut McDonald's? Mengapa atau mengapa tidak? Untuk sambutannya yaitu positif untuk alasan ekonomi karena pemerintah menyambut McDonald's karena membawa investasi, modal, menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendorong modernisasi. Sedangkan untuk isu non-ekonominya ada gesekan dan kontroversi. Misalnya pemerintah pada dasarnya menyambut manfaat ekonomi, tetapi akan ada gesekan yang timbul dari isu kedaulatan, politik, atau pelindungan industri lokal. Untuk antusias konsumennya sendiri, eh, yaitu sangat kuat dan positif karena hal ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti SBACD ini merupakan merek global yang bergengsi dan aspiratif. Selanjutnya, kemudian ada inisiatif Plan to Win dibangun berdasarkan 5 faktor penggerak bisnis McDonald's, yaitu orang, produk, tempat, harga, dan promosi. Sebagai mahasiswa pemasaran, apa yang bisa Anda katakan tentang faktor-faktor ini? Untuk perluasan bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu melampaui 4P klasik, yaitu McDonald's menggunakan kerangka extend dan marketing mix, kemudian fokus pada industri jasa atau PSR, yang menambahkan people dan physical evidence atau place atau lingkungan fisik sebagai faktor diferensiasi kritis. Kemudian ada people atau staff, yaitu layanan yang ramah dan cepat adalah diferensiator utama dalam persaingan. Kemudian ada juga berpusat pada pelanggan atau customer centric, yaitu tujuannya untuk memberikan exceptional customer experience atau pengalaman pelanggan yang luar biasa. Contoh flashnya itu bukan hanya lokasi, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang modern, bersih, dan menarik atau ambience. Kemudian ada panduan strategis holistik, yaitu berfungsi sebagai peta jalan yang melintasi semua departemen, lintas fungsi, dan geografi. Yaitu tujuan utamanya untuk menarik pelanggan, meningkatkan frekuensi kunjungan, dan menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan. Selanjutnya ada respon kompetitif, yaitu peningkatan produk atau kualitas dan place ambience yang lebih baik, adalah respon langsung terhadap ancaman dari pesaing fast casual, misalnya Panera atau Starbucks. Membahas mengenai apakah realistis kalau McDonald's bisa berekspansi ke seluruh dunia tanpa membuat kesalahan atau kontroversi. Jawabannya nggak selalu realistis dan nggak realistis karena sebuah brand sebesar McDonald's beroperasi lebih dari 100 negara pasti bakal berhadapan dengan banyak sistem hukum, politik, dan budaya yang berbeda. Dari situ gesekan atau kesalahan operasional dan pemasaran itu hampir nggak bisa dihindari. Selain itu, karena McDonald's termasuk merek global besar, setiap tindakan mereka juga selalu diawasi secara ketat.
Jadi meskipun kesalahannya kecil, dampaknya bisa menjadi besar secara global. Intinya semakin besar skala operasi mereka, semakin tinggi juga potensi timbulnya eh, kontroversi. Kemudian alasan kenapa McDonald's sering ditarget pengunjuk rasa anti globalisasi karena yang pertama, McDonald's dianggap sebagai simbol kapitalisme Amerika dan eksploitasi ekonomi. Kedua, dari sisi budaya, mereka dianggap menyebarkan makanan cepat saji yang bisa menggerus tradisi lokal. Dan yang ketiga, banyak juga kritik soal isu dan etika, mulai dari dampak lingkungan, promosi makanan tidak sehat, sampai praktik tenaga kerja yang dinilai kurang layak. Baik, selanjutnya. Mohon maaf untuk teman-teman kelompok 2 waktunya sudah habis ya. Tapi tidak apa-apa, kita langsung bahas aja yang rekomendasi yang teman-teman sampaikan gitu ya. Oke, di sini makasih ya tadi sudah presentasi. Mungkin yang belum presentasi siapa nih yang belum kebagian berbicara? Ada berapa orang mungkin? Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Sudah Oh, semua, udah Bapak. semua. Oke, nah berarti teman-teman ini bikin dari cashback, masalah sama eh pembahasan barusan gitu ya. Ada 3 rekomendasi yang teman-teman coba tawarkan gitu ya. Yang pertama itu fokus strategis dan eksekusi inti. Jadi disarankan McD itu mempertahankan dan meningkatkan kualitas operasional inti, rasa, layanan, kebersihan gitu ya. Oke, dan merangkul seperti kesadaran lingkungan. Oke, kesadaran lingkungan sekarang serba green ya teman-teman ya, eco-friendly dan semuanya. Mungkin ada yang mau bercerita sedikit aja pengalaman ketika makan ke McD gitu. Yang sudah mulai green-greenan atau eco-friendly atau yang sudah ramah lingkungan. Apa yang sudah mulai berkurang biasanya mungkin dikasih tapi tiba-tiba alasannya mengurangin plastik atau apa gitu. Mungkin ada yang mau bercerita kalau di isu lingkungan ini, kalau buat McD dari kelompok 2. Mungkin, Pak, dari kemasannya juga kan udah udah gak ada plastik ya, Pak. Udah pakai kertas. Dari eh, cupnya juga udah gak pakai plastik. Terus gak ada sedotan juga. Itu mungkin ya, Pak, ya, salah satu yang kesadaran lingkungannya. Kesadaran lingkungannya. Jadi memang mungkin bagi sebagian orang berkurangnya sedotan, berkurangnya kresek mungkin merugikan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi konsep CSR teman-teman, Corporate Social Responsibility ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu tuh tidak hanya mengejar duit aja sekarang nih. Jadi juga harus peduli juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial atau lingkungan di sekitarnya. Karena kalau misalnya terjadi penumpukan ya pasti ya, kamu kalau misalnya udah beli McD pasti sedotan, cup dan lain-lainnya kan pasti kamu buang gitu. Nah, mungkin kita hanya buang di tong sampah, nanti ada orang yang ngambil di tong sampah gitu ya. Tapi pada akhirnya akan berakhir di tempat penumpukan sampah kan, sampah-sampah yang di rumah kita itu. Nah, terjadi penumpukan nanti kalau semakin banyak plastik dan segala macam itu terurainya lama gitu. Jadi memang dampaknya ke keberlangsungan ya. Jadi konsep di CSR juga ya memang kita harus menjaga lingkungan inilah dunia demi keberlangsungan bumi ini di masa yang akan datang gitu. Oke, jadi sepengalaman teman-teman benar ya kayak kresek udah berkurang, sedotan sudah tidak ada gitu ya kalau di McD gitu. Oke, sama tadi di awal saya sempat mendengarkan teman-teman itu cerita kalau di India memang konser ada mayoritasnya kan beragama Hindu gitu ya, dan memang kalau di agama Hindu itu terdapat larangan lah untuk memakan yang namanya sapi. Jadinya tidak dibolehkan tuh dijual beef di sana. Kalau di kita kan banyak ya beef burger gitu-gitu ya. Karena kita di kita Indonesia mayoritasnya ya sapi itu tuh boleh dimakan gitu. Nah, jadi McD mengganti menu tersebut ya, menyesuaikan kalau mereka tetap memaksa menjual sapi ya pasti nggak akan diterima tuh sama masyarakat India, teman-teman. Jadi itu poin pentingnya, kamu harus perhatikan agama setempat, kamu harus perhatikan budaya, selera gitu ya. Jadi nggak boleh memaksakan, bisa jadi kalau McD itu nggak peduli gitu ya, dia tetap memaksa menjual
sapi ya pasti akan gulung tikar dari India gitu ya, karena masyarakat sana aja nggak boleh makan gitu. Kenapa kita nawarin gitu ya? Ya pasti nggak ada yang beli lah, bisa dibilang gitu. McD ini teman-teman kalau misalnya di Indonesia sendiri ada makanan yang sifatnya itu musiman ya. Mungkin ingat pernah ada ayam gulai di McD, tapi sekarang udah nggak ada ya teman-teman ya. Iya, Pak. Udah nggak ada. Terus kalau nggak salah nih, kalau nggak salah pernah ada juga nasi lemak dan kawan-kawannya lah, musiman lah gitu ya. Nah itu sebenarnya sambil tes pasar juga sih, sebenarnya orang-orang lokal itu tertarik nggak sih beli itu. Mungkin sadar juga McFlurry-nya berubah-berubah rasanya ya, kadang ada rasa ini rasa itu gitu. Nah itu juga sambil ini sih, ngeliat juga apakah diterima atau tidak gitu, banyak peminat atau tidak gitu. Kayak gitu teman-teman, jadi penting banget ya kamu kalau misalnya apalagi makanan nih pokok gitu ya. Siapa sih yang nggak butuh makan gitu ya, makanya harus disesuaikan banget dengan selera orang-orang di sana. Tadi contohnya agama Hindu tidak boleh makan apa namanya, sapi gitu ya. Terus ada tadi contoh teman-teman di Polandia ya. Polandia itu tuh menunya itu disediakan roti gandum yang memang itu tuh menu sarapan masyarakat sana gitu. Masyarakat Polandia itu tuh kalau sarapan makan itu. Nah, disediakan juga di McD sana yang di cabang Polandia. Jadi ya itu globalization tuh itu. Kamu memang perusahaannya itu global, kamu menganggap satu dunia ini pasar kamu, target kamu, tapi harus disesuaikan di tiap negara itu tuh beda kamu cara nge-treatnya, cara melayaninya gitu ya. Tetap disesuaikan lah. Kalau di Indonesia mungkin dibawa menu itu kurang cocok karena kita ya pasti nasi gitu ya, harus ada nasi atau enggak sambal gitu, saus sambal gitu. Gitu ya teman-teman. Nah ini rekomendasi dua pengalaman pelanggan. Mungkin dekorasi suasana agar lebih hangat gitu menurut kalian gitu ya. Tapi kalau di McD udah PW nggak? Kalau misalnya kalian tuh datang nongkrong gitu. Kayak suasananya atau vibes-nya gitu. Atau musiknya, pencahayaan gitu. Mungkin ada yang mau bercerita nggak? Mungkin udah cukup PW, Pak. Cuman kan udah lama banget belum gak ada suasana baru di Backney gitu. Kayak sampai Hmm. sekarang masih kayak gitu-gitu aja gitu. Belum ada dekorasi baru atau gimana. Mungkin kalau misalkan ada yang berubah, akan lebih menarik pelanggan. Karena kalau dilihat sekarang udah lumayan sedikit yang stay gitu di McD-nya sendiri gitu, Pak. Oke, mungkin ada contoh lebih spesifik kayak yang apa yang kamu pengen gitu. Kan ini bayangan kelompok aja ya. Seperti apa sih yang dimaksud suasana yang baru itu? Kayak gimana misalnya? Yang kalian bayangin lah gitu ya. Kalau buat anak-anak kuliah, colokan kayaknya banyak ya, WiFi juga bagus ya kalau McD ya. Atau mungkin warna atau mungkin suasana gitu ya. Atau musik-musiknya atau apa gitu yang kalian bayangkan. Ya, Pak, mungkin kalau biasanya buat nugas itu butuh banget colokan buat laptop karena terus kadang kan suka lumayan lama stay-nya di McD itu jadi butuh banget yang namanya colokan. Terus kayaknya kalau misalkan ada pojok apa ya kayak pojok buat yang lebih santai gitu yang itu kayaknya lebih enak deh. Terus eh kayak dekorasi kayak kursinya mungkin kursinya tuh ada yang kalau yang lebih nyaman dengan meja kayak gitu-gitu kayaknya lebih enak gitu kalau buat menugas Pak buat Oke, mahasiswa. itu menurut Rizka ya mungkin sudah mewakili teman-teman. Mungkin dari Sinta ada Ya yang Bapak, bayang. kalau misalnya buat rekomendasi duanya itu hampir sama kayak Rizka, mungkin kalau misalnya di McD ya harus lebih proper, kalau misalnya buat mahasiswa harus lebih proper buat meja dan kursinya harus ada colokan kalau bisa yang di meja gitu loh Pak. Jadi langsung Oh, gitu. oke oke Gitu oke. sih Pak kurang lebihnya dan apa ya eh, jadi apa yang ngeinovasiin si tempatnya itu lebih cozy buat proper dipakai buat makan sambil nugas gitu Pak. Oke oke karena memang di Kurang McD lebihnya.
dominan gitu ya kemana-mana ya banyaknya emang mahasiswa Betul. sih di dekat-dekat kampus biasanya ya. Makanya Iya. ada di cerita juga strategi McD milih lokasi itu tuh memang di tengah keramaian gitu ya. Entah di mall atau di dekat kampus, di dekat rumah sakit gitu ya. Jadi memang strategis lah gitu, dekat kemana-mana gitu ya. Oke, kalau rekomendasi tiga memang eh, beradaptasi dengan selera ya, benar ya teman-teman ya. Kayak di Indonesia ada nasi, di negara luar tuh ya nggak ada nasi. Mereka lebih cenderung makannya pakai roti yang di Eropa-Eropa sana ya. Bahkan saus sambal nggak ada. Ya itulah namanya selera. Produknya tetap produk global sih McD gitu ya. Tapi memang di setiap tempat itu tuh harus disesuaikan lagi gitu. Paling cukup itu ya sharing-sharing kita dari kelompok 2. Benar ya, jadi memang kalau makanan itu tuh sangat kritis gitu, sangat banyak yang mengkritik kalau misalnya beda dikit, nggak enak sedikit atau nggak sesuai sama selera orang masyarakat di situ, di suatu negara ya pasti langsung ditolak gitu. Makanya harus diperhatikan banget gitu ya, apalagi makanan gitu teman-teman. Harus diadaptasi dan disesuaikan gitu. Paling itu aja ya, cukup ya. Terima kasih kelompok 2. Boleh dimatikan gitu share screen-nya. Kalau kelompok 1 udah ada belum ini? Kelompok 1. Bapak sebentar Pak, lagi menghubungi Divanya dulu Pak. Oke. Oh, Diva ini Diva Asmara ya. Ini udah ada kayaknya nih. Yang tadi di jalan ya atau gimana? Oh, lagi di Wus, tapi udah nyampe belum Divanya? Belum nyampe, Bapak. Belum Udah, nyampe ya? udah Pak baru sampai Halim. Oh, udah baru sampai Halim. Oke. Sebentar Pak. Oke, oke, oke. Ini kelompok 1 kan ya Diva ini ya? Iya Pak. Oke, sambil yang lain persiapan share screen PPT aja ya. Biar ini nggak terlalu lama. Ini boleh dulu. Pak, boleh nggak pesan dulu, nanti disiapinnya nanti. Kalau misalnya belum kita lanjut ke 3 dulu nggak apa-apa kali ya. Kelompok 3 dulu ya, takutnya menunggunya terlalu lama. Sedangkan kita 14.40 tuh udah beres gitu jamnya teman-teman. Sambil saya ingatkan buka aja My Unjani sekarang ya buat absen. My Unjani. Oke. Kelompok 3 udah lengkap nggak orang-orangnya? Ada Sandy, Gita, Hafsah, Hafsyah ya, sama Rahma. Oh, udah ada. Oke, mantap. Oke. Mungkin nanti kelompok 1 dicek lagi ya. Kalau misalnya belum juga ya kita lanjut-lanjut terus ya. Mungkin kemungkinan bisa di akhir gitu. Takutnya kalau terlalu menunggu nanti lama beresnya gitu ya. Oke. eh Boleh dimulai aja ya. Nanti saya juga sambil tool apa stopwatch gitu. 15 menit ya, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kosmetik giant segment the global cosmetic market. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sandra Rahman dengan NIM 1156. Lalu ada rekan-rekan saya, Hafsyah Abelia dengan NIM 149, Rahma Septya Lesya dengan NIM 167, dan Gita Aprila dengan NIM 172. Bapak maaf izin ada suaranya nggak? Ada tapi kecil banget. Tapi kedengeran kok kalau di ini ya.
Tapi mungkin boleh dideketin lagi speakernya mungkin Sandy Boleh, atau Kakak. sambil di ini aja mulai. Next. Mungkin slide-nya diganti ya. Sini yang pertama ada cash fact. Dari latar belakang industri, perusahaan ini tuh kosmetiknya tuh global seperti L'Oreal, P&G, dan Estée Lauder sedang memperluas pasar ke negara-negara berkembang seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Pasar kosmetik global itu diperkirakan bernilai lebih dari 100 miliar dolar dengan pertumbuhan pesat di kawasan Asia. Lalu yang selanjutnya ada pergeseran pasar ke Asia. Meningkatnya pendapatan masyarakat di negara-negara Asia itu menyebabkan permintaan produk kecantikan juga meningkat. Perusahaan global berusaha menyesuaikan produk mereka dengan perbedaan budaya dan preferensi kecantikan lokal, misalnya warna kulit, kondisi iklim, dan kebiasaan perawatan diri. Lalu yang ketiga di sini ada adaptasi produk dan strategi pemasaran. L'Oreal ini tuh menyesuaikan produk dengan kondisi lokal. Di Cina mereka menciptakan whitening series karena kulit putih dianggap cantik. Lalu P&G juga melalui menciptakan whitening merek SK2 dan Olay menekankan penelitian tentang kulit Asia untuk menciptakan formula yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu Estée Lauder dan Lancome juga meluncurkan produk yang lebih ringan atau tahan lama terhadap kelembapan tinggi di Asia. Next. Yang keempat di sini ada penyesuaian komunikasi dan distribusinya. Perusahaan itu tidak bisa hanya mengimpor produk kosmetik, tapi juga harus memahami preferensi dan nilai kecantikan konsumen lokal. Contohnya L'Oreal menggunakan iklan dan model lokal agar lebih relevan dengan budaya setempat. Distribusi juga diperluas ke toko-toko lokal, mall, dan online platform agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen Asia. Lalu yang kelima, peluang dan tantangan. Peluang besarnya itu muncul karena pasar Asia itu tumbuh pesat dengan populasi besar dan meningkatnya kelas menengah. Namun tantangannya itu, setiap negara ini tuh memiliki selera dan gaya hidup serta kondisi iklimnya yang berbeda-beda, sehingga strategi global tidak bisa diterapkan dengan seragam. Lalu selanjutnya, contoh strategi khusus setiap negaranya itu seperti India. Estée Lauder menargetkan pasar parfum premium dengan penyesuaian harga dan produk. Lalu jika Cina, L'Oreal membangun pusat riset di Shanghai untuk memahami kebutuhan lokal, dan Jepang, Shiseido bersaing dengan merek barat menggunakan inovasi dan pelatihan bagi beauty konsultan. Next. Baik, selanjutnya ada 5 permasalahan utama yang dihadapi perusahaan kosmetik ini. Yang pertama itu ada perbedaan selera dan persepsi kecantikan di tiap negara. Nah, kan setiap negara itu punya standar kecantikan yang berbeda-beda. Misalnya itu kayak di Cina. Cina itu kulit putih lebih dianggap ideal atau standar kecantikannya itu kulit putih. Ataupun di Brazil, misalkan rambut yang tebal itu lebih indah gitu atau lebih penting. Nah, karena itu produk global juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Terus yang kedua itu ada tantangan adaptasi produk terhadap iklim dan kondisi kulit. Produk global ini sering tidak cocok dengan iklim atau jenis kulit di tiap negara. Maka perusahaan juga perlu menyesuaikan formula dan strategi agar produknya tetap relevan. Yang ketiga itu kompleksitas budaya dan komunikasi pemasaran. Eh, Perbedaan budaya itu membuat pesan iklan tidak selalu efektif di semua negara. Makanya strategi komunikasi itu harus menyesuaikan gaya hidup dan nilai masyarakat lokalnya seperti itu. Yang keempat itu persaingan dengan merek lokal dan regional. Merek lokal itu lebih memahami pasar dan konsumen di negaranya sendiri. Maka perusahaan global itu perlu menyesuaikan harga dan citra merek mereka. Terus yang kelima itu ada harga dan daya beli konsumen. Tingkat daya beli itu berbeda-beda kan di tiap negara. Karena itu perusahaan juga harus menentukan apakah ingin fokus di segmen massal atau premium supaya produknya itu tetap terjangkau dan juga menarik. Next. Nah, selanjutnya di sini discussion question.
Yang pertama itu bagaimana perbedaan preferensi perempuan terhadap kosmetik dan perawatan kecantikan dari satu negara ke negara lain. Preferensi wanita terhadap kosmetik dan perawatan kecantikan itu sangat bervariasi di setiap negara, tergantung juga pada budaya, iklim, dan nilai estetika lokalnya. Seperti di Brazil, pasar kosmetik sebagai pasar kosmetik terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang. Terus penjualannya biasanya door to door atau dari pintu ke pintu. Selanjutnya ada di negara Cina itu kan kulit putih lebih dikaitkan dengan kekayaan. Terus krim pemutih itu sangat populer di sana. Terus preferensi untuk produk juga harus alami, tapi mereka juga agak sensitif dengan harga yang tinggi. Dan produk L'Oreal ini juga cukup populer di Cina. Selanjutnya itu di negara India. Wanita itu lebih khawatir dengan rambut yang beruban. Uh, Sama halnya, krim L'Oreal juga unggul di sana. Terus kampanye pendidikannya juga di sana cukup bagus, dan juga promosi dari pintu ke pintu, atau di toko-toko lokalnya kayak gitu. Terus di North America itu penjualan produk kecantikan lebih banyak dijual secara di e-commerce gitu. Dan pangsa pasar produk perawatan rambut mencapai 24% dan produk perawatan kulit 23,5%. Bentar ya nge-lag. Ini udah keganti slide-nya belum? Belum keganti sih, masih yang tadi yang perbandingan 4 negara itu. Mas sebentar ya, mau di close dulu soalnya nge-lag. Oke, oke. Kayaknya lagi ini ya, nge-lag. Nah, ini. Langsung di backup aja teman-teman. Ini waktunya berjalan soalnya. Ada Bapak, ini sudah terlihat. Maaf tadi Oh iya ya. jaringan saya. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu penilaian strategi Estée Lauder terhadap Cina. Apakah masuk akal untuk berfokus pada merek premium atau sebaiknya perusahaan meluncurkan merek untuk pasar massal?
Jawabannya, Estée Lauder dianggap sebagai perusahaan yang optimis. Estée Lauder telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa permintaan terhadap produk perawatan kecantikan mewah berkembang pesat di Cina, terutama di kota-kota modern seperti kota tingkat 2 dan 3. Konsumen Tiongkok cukup sensitif terhadap harga, namun mereka bersedia membeli produk yang tergolong agak mahal karena mereka yakin terhadap prospek masa depan. Jadi Estée Lauder sebaiknya berfokus pada merek-merek premium karena perilaku konsumen Tiongkok sedang berubah. Next. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Strategi posisi apa yang terbaik untuk Shiseido ketika perusahaan tersebut memperluas bisnisnya di Asia? Sentuhan personal tinggi high touch atau teknologi tinggi high touch atau keduanya? Strategi terbaik bagi Shiseido di pasar Asia adalah menggabungkan pendekatan high touch dan high touch. Melalui high touch, Shiseido dapat membangun ikatan emosional dengan pelanggan lewat pengalaman estetis dan personal. Sementara high touch menunjukkan keunggulan perusahaan dalam inovasi dan riset produk seperti perawatan, anti penuaan, dan pencerahan kulit. Kombinasi keduanya memungkinkan Shiseido memenuhi kebutuhan pasar Asia secara menyeluruh, menawarkan teknologi canggih sekaligus pengalaman yang menyentuh emosi konsumen. Next. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat ialah apakah menurut Anda L'Oreal akan berhasil mengubah kebiasaan pembelian perempuan Brazil? Yaitu L'Oreal memiliki peluang untuk mengubah kebiasaan membeli perempuan Brazil, meskipun tidak mudah karena mereka memiliki kebiasaan membeli kosmetik melalui penjualan keliling. Dengan memperluas distribusi ke apotik, toko retail, dan menambah konsultan kecantikan, L'Oreal dapat meningkatkan kepercayaan dan akses pelanggan. Perubahan ini membutuhkan waktu, namun dengan strategi pemasaran modern dan adaptasi terhadap budaya lokal. Kemudian, L'Oreal juga berpotensi sukses dalam jangka panjang meskipun hasilnya belum terlihat dalam jangka pendek. Next. Untuk recommendation-nya ialah yang pertama itu ada adaptasi produk lokal, yaitu dengan menyesuaikan formulasi dan warna produk dengan kulit serta iklim di tiap negara, yaitu dengan menggunakan bahan lokal agar lebih relevan. Yang kedua yaitu pemahaman budaya dan tren kecantikan, yaitu dengan melakukan riset mendalam terhadap persepsi kecantikan dan kebiasaan konsumen di tiap pasar. Yang ketiga yaitu dengan melakukan digital marketing dan kolaborasi lokal, yaitu dengan menggunakan platform seperti TikTok dan Shopee atau platform online lainnya. Kemudian dengan melakukan kerjasama dengan influencer dan salon lokal untuk memperkuat distribusi dan promosi. Yang keempat yaitu dengan melakukan diversifikasi harga dan merek, yaitu dengan menghadirkan merek berbeda untuk segmen premium hingga massal, serta kemasan kecil untuk pasar dengan daya beli rendah. Dan yang terakhir yaitu dengan sustainability atau akuisisi strategis, yaitu dengan mengembangkan produk ramah lingkungan dan mempertimbangkan akuisisi perusahaan lokal. Contohnya yaitu dengan Ngellywood di Brasil untuk memperluas jangkauan dan kepercayaan merek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kendala yang tadi telah terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sandy dan teman-teman. Ya itulah namanya online ya, yang tidak bisa kita hindari, jaringan hilang atau bahkan error, nge-lag, ngebug dan segala macam. Tapi ya itu namanya kuliah online tuh memang ada resiko-resiko kayak gitu. Tapi masih bisa dikendalikan tadi ya, dan waktunya juga masih ada sih ini. Sekitar 20 detik lagi. Oke, kita coba balik ke grup recommendation tadi. Siapa ini yang share screen? Gita ya. Oke, nah yang pertama katanya karena ini kan produknya beda dengan kelompok 2 tadi ya. Tadi itu makanan teman-teman. Ini tuh yang sekarang skincare. Jadi memang kita hari ini tuh diajak keliling dunia gitu ya. Untuk melihat
cerita-cerita gitu gimana jenis-jenis produk, nanti ada yang teknologi, ada yang ini sekarang kosmetik, tadi makanan. Gimana caranya biar bisa diterima secara global gitu. Nah, dari tadi teman-teman selalu mengungkapkan yang namanya adaptasi dan penyesuaian. Tadi makanan juga gitu. Nah, memang itulah kunci utama ketika teman-teman itu mau melakukan pemasaran global gitu ya. Namanya pemasaran, orang marketing itu pasti menonjolkan yang namanya value, kelebihan, keunikan. Jadi intinya kamu tuh mempengaruhi orang biar mau beli gitu ya. Nah, adaptasi produk lokal. Teman-teman tahu ya, di tiap negara di dunia itu punya bahkan suhu dan musim yang berbeda-beda ya. Contohnya Indonesia nih yang luar biasa banget panasnya. Nah, jadi orang-orang yang apa ya, memproduksi skincare itu tuh sudah meneliti dulu, oh ternyata kulit orang Indonesia itu kayak gini, dan cuaca di kehidupan sehari-hari juga panas gitu, panas dingin gitu ya. Nah, disesuaikan tuh, makanya tadi saya senang ada yang menyampaikan penyesuaian formula. Jadi memang skincare itu kan bahan-bahan kimia banget ya. Jadi takaran-takarannya, berapa tetes, berapa komposisinya itu benar-benar diatur sedemikian rupa sesuai mungkin dengan keadaan kulit dan suhu ya atau cuaca di negara masing-masing gitu. Tadi contohnya menyampaikan Cina. Cina itu cenderung yang berkulit putih dan memang concern sama yang namanya ya kulit putih itu. Tadi ada yang bilang walaupun harganya mahal mereka tetap mau beli karena berorientasi pada hasil gitu ya. Mereka pengen tetap putih gitu. Karena dianggap lebih lah ya atau istimewa lah kalau misalnya memang berkulit putih gitu. Nah, itu ada unsur-unsur budaya, nilai-nilai yang dianut itu juga termasuk teman-teman. Dibikin tadi whitening ya namanya ya, pemutih atau apalah gitu istilahnya, saya juga kurang paham gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin tipe kulit kita itu kan ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang berjerawat gitu ya. Nah, di setiap 3 tipe kulit itu pun ada masing-masing formulanya, ada obatnya masing-masing, ada penyesuaian masing-masing gitu. Tadi teman-teman keren ya, kelompok ini juga mengungkapkan kita harus melakukan yang namanya penyesuaian platform. Tadi ada negara yang memang cocoknya itu door to door gitu ya. Memang perilaku orangnya kayak gitu. Tapi ada juga negara yang senangnya itu digital tadi. Berarti kita harus serba digital. Ada yang memang butuh edukasi. Mungkin teman-teman yang perempuan nih, kalau misalnya pergi ke mall atau ke supermarket sering ketemu sales-sales skincare ya, atau bahkan make up, jadi kamu bisa tester dulu dan segala macam gitu. Nah, mereka melihat oh kalau orang Indonesia itu perilakunya kayak gitu, butuh banget simulasi atau ditunjukkan produk aslinya mana nih gitu. Kayak kamu misalnya ke Body Shop atau ke misalnya Sosiola, banyak banget tuh produk-produk tester ya. Jadi kamu bisa ngetes dulu lah sebelum beli gitu. Ini aromanya gimana, teksturnya gimana dan segala macam. Apalagi ini skincare ya teman-teman ya. Cocok-cocokan gitu. Jadi memang harus disesuaikan banget gitu ya. Tadi ada juga yang di nomor 4 ini sertakan kemasan kecil. Mungkin ada yang pengen cerita nggak kalau ya Pak saya pemakai brand X misalnya. Dia tuh punya beberapa varian, ada yang ukuran 100 gram, ada yang 50 gram, ada yang 30 gram. Ada yang travel friendly gitu-gitu. Ada nggak mungkin yang pengen cerita gitu? Kalau skincare gini. Jadi itu benar ya harus ada kemasan yang berbagai macam ukuran gitu. Mungkin Sandy mau cerita? Boleh Bapak, ada biasanya kalau misalkan apalagi yang suka travel atau keluar kota gitu pasti lebih butuhnya kemasannya yang travel size karena biar bisa masuk ke kabin pesawat atau enggak di bagasi juga nggak terlalu menuhin tempat buat di kopernya. Terus kalau misalkan mungkin dari ukuran yang besar, yang big size, kalau yang big size itu biasanya buat stok mungkin di rumahnya, stok skincare ataupun barang yang lainnya. Terus kalau yang biasa-biasa aja itu tergantung dari pilihan setiap orangnya mau ngestok yang ke big size atau yang ukurannya biasa aja. Bisa kayak gitu, Pak. Ya, berarti memang benar ya ada yang ya tergantung gimana mau dipakai ya, mau dibawa traveling ya ada yang kemasan kecil biar muat di tas, cukup di koper gitu ya, nggak berat lah dibawa kemana-mana.
Ada yang buat untuk stok, ada yang memang buat dipakai di rumah gitu ya. Nah, jadi memang skincare itu sekarang marak gitu ya memproduksi satu varian itu tuh berbagai ukuran karena kan kebutuhan orang, kepentingan orang kan beda-beda ya teman-teman ya, apalagi di negara-negara luar gitu. Jadi harganya pun juga lebih bervariasi. Semakin kecil ya berarti semakin murah lah gitu ya, lebih terjangkau gitu. Ini juga menjadi strategi agar kamu tuh berhasil masuk ke negara-negara berkembang atau negara-negara yang berpendapatan kecil gitu ya. Produknya sama, jadi bukan kualitas yang teman-teman turunin ya. Kualitasnya tetap kayak gitu sebagaimana mestinya, sebagaimana standarnya. Tapi lebih ke ukurannya aja, isinya. Berapa banyaknya gramnya gitu yang teman-teman sesuaikan. Ada yang 30 gram, 50 gram ya berarti kalau misalnya agak kurang gitu ya berarti belinya yang kecil aja gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, digital marketing. Tadi teman-teman bilang influencer lokal gitu ya. Nah, mungkin ada nggak satu tokoh inspiratif nih yang skincare banget kalau kamu ngelihat dia mungkin sedang memperagakan atau lagi make-make skincare, kamu kayak tertarik gitu, ingin mengikuti gitu. Ada nggak tokoh atau influencer yang kamu sangat idolakan bisa dibilang gitu terkait skincare ini di Indonesia lah gitu. Ada nggak? Ada Bapak, Boleh Tasya Farasya. Biasanya Farasya ya. skincare yang udah ada hashtag approved by Tasya Farasya itu biasanya terpercaya, Pak. Kayak kepercayaan kamu tuh meningkat gitu ya kayak udah Iya, trusted, udah yakin gitu kalau misalnya udah ada Tasya Farasya approve gitu ya. iya. Tuh, mungkin kalau dari Hafsyah ada selain Tasya Farasya mungkin tadi mau ngobrol ya. Mungkin ada tokoh lain, artis Sama lain. Bapak Tasya Parasya juga. Soalnya kan dia benar-benar kayak mencoba dulu gitu, enggak langsung eh, apa sih nge-review gitu. Ya, Jadi jadi kalau dicoba misalkan dulu ya cocok Parasya atau enggak sama dia Tasya gitu ya. Tasya Parasya bagus, approve, percaya gitu. Oke, nah itu ya. Kalau kamu anak marketing, banyak banget penelitian tentang pengaruh dari influencer itu terhadap kamu menggunakan produk ya, minat menggunakan gitu. Jadi banyak banget kredibilitasnya. Kenapa kamu yakin info-info dari Tasya Farasya itu tuh kredibel? Kenapa kamu yakin dengan semua yang dia ucapkan? Nah itu tuh semuanya nanti ada sih penelitian itu. Celebrity endorsement namanya terhadap minat pembelian atau bahkan apa gitu. Jadi tadi kamu percaya gitu ya apapun yang diucapkan kalau udah Tasya Farasya approve ya tingkat kepercayaan kamu naik gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin di berbagai negara butuh penyesuaian gitu ya. Kan pasti di setiap negara itu punya ya tokoh-tokoh atau artis-artis atau influencer sendiri gitu. Jadi ya disesuaikan nanti kalau misalnya kamu mau punya produk gitu ya, ekspansi ke Brazil, ke Cina, kamu kenali dulu siapa nih influencer yang semacam Tasya Farasya gitu di negara itu. Nah, bisa kamu misalnya ajak kolaborasi gitu ya atau kerjasama karena sekarang serba digital teman-teman, orang-orang tuh ya gampang percayalah dengan hanya melihat TikTok gitu ya, contohnya di Indonesia gitu atau di IG gitu ya, yang artis-artis besar itu tuh punya peranan mempengaruhi sebenarnya gitu. Oke, cukup ya dari kelompok berapa ini tadi, 3 ya, kelompok Sandy, Hafsyah, Gita sama Rahma ya tadi ya, benar ya? Oke, Betul, Bapak. 4 orang ya benar ya. Makasih ya, saya senang dengan penjelasan dari kelompok ini karena tidak hanya membaca slide, lebih ke poin-poin, tapi poin-poinnya itu kamu jelasin, kasih contoh, kasih penjelasan. Jadi presentasi itu kayak gitu ya, apalagi nanti skripsi teman-teman. Hati-hati kalau kamu menuliskan full text ke PPT itu pasti ditegur nanti. Lebih baik kamu tulis poin-poin, tapi kamu jelasin setiap poin-poin itu tuh apa artinya, apa maknanya gitu. Terlihat kamu tuh lebih menguasai lah gitu kalau gitu ya. Oke, makasih ya kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4 berarti ya. Kita lanjut ke kelompok 4 Bapak, ya. Bapak mohon maaf Pak untuk kelompok satu boleh gak Pak? Soalnya katanya ada salah satu anggota dari Oh, kami boleh. harus online juga di pukul 14.30. Oke, nggak apa-apa karena kan dari tadi sebenarnya diundur-undur karena belum siap tadi ya. Kalau misalnya udah siap dari awal udah tampil kok. Boleh, sekarang langsung ya kelompok 1 ya.
biar ini nggak terlalu mundur gitu. Dipa lagi share screen, Pak. Oke. Ada matkul apa nanti 14.40? Bimbingan kali ya? Karena ini semester 7 kan ya? Atau kuliah juga? Siapa yang mau online nanti? Biar saya tahu kalau dia udah nggak gabung gitu ya. Pak izin Pak, nanti saya 14.30 ada meeting Pak. Oh, ada meeting. Bukan kuliah Iya, berarti apa gimana? bukan Kerjaan? Pak, lagi magang Pak. Oh, oke, oke, oke. Sip. Mangga sekarang boleh dimulai aja ya. Oke. Oke, baik yang saya hormati Bapak Wira selaku dosen pengampu manajemen pemasaran internasional, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait Apple versus Samsung, The Battle for Smartphone Supremacy Heats Up. Adapun nama kelompoknya di sini ada Diva Asmara dengan NIM 152, Silvi Hoirunisa dengan NIM 153, Haifa Pasya dengan NIM 169, ada saya Sefara Aulia Azhari dengan NIM 173, dan ada Siti Nurdiana dengan NIM 174. Baik, di slide ini ada case facts. Jadi di sini tuh kita ngelihat ada akhir dari sebuah era di Apple, yaitu pada Oktober 2011. Dunia teknologi berduka atas kepergian dari Steve Jobs sendiri, yaitu dia bukan hanya seorang CEO, tapi dia tuh seorang inovator yang meninggalkan warisan luar biasa. Dia tuh sosok di balik produk-produk yang mengubah cara kita hidup dari iPod, iPhone, iPad, bahkan hingga ekosistem iTunes dan Apple Store. Kepergian dari Steve Jobs tuh nggak membuat Apple goyah secara finansial. Faktanya perusahaan ini tetap menjadi perusahaan teknologi paling bernilai di dunia, bahkan dengan cadangan kas lebih dari 100 miliar dolar. Namun di balik angka-angka kesuksesan ini muncul juga kekhawatiran besar. Setelah peluncuran iPhone 5 pada tahun 2012, banyak pihak melihatnya sebagai langkah evolusi yang terlalu kecil, bukan revolusi selama ini yang menjadi ciri khas Apple. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya di mana dalam persaingan dan kondisi pasar ini, di sisi lain Samsung Electronics ini mulai muncul sebagai pesaing utama Apple. Samsung ini meluncurkan sesi Galaxy yang mana berbasis Android dengan strategi yang sangat agresif, dan Samsung ini menawarkan produk dalam berbagai variasi harga, mulai dari yang terjangkau hingga yang premium, serta dapat menyesuaikan model produk untuk setiap wilayah. Nah, selain itu juga Samsung ini memiliki 60.000 staf riset yang tersebar di berbagai negara seperti di Tiongkok, Inggris, India, dan Amerika Serikat. Pendekatan berbasis riset ini memungkinkan Samsung untuk memahami tren lokal, budaya, serta kebutuhan konsumen di setiap pasarnya. Sementara untuk Apple ini tetap fokus pada produk premium tanpa varian harga yang rendah, sehingga akibat dari itu Apple ini mengalami perlambatan pertumbuhan di pasar Eropa dan Tiongkok, serta tertinggal jauh di India karena harga iPhone ini terlalu tinggi. Dengan kata lain ini, Apple ini menghadapi tekanan besar dari Samsung yang lebih adaptif dan agresif dalam menghadapi perubahan pasar global. Next. Selanjutnya ada permasalahan yang pertama, menurunnya inovasi, di mana setelah meninggalnya Steve Jobs ini, banyak pihak yang menilai bahwa inovasi Apple ini mulai melambat, di mana dengan peluncuran iPhone 5 pada tahun 2012 ini dianggap tidak menghadirkan perubahan yang besar seperti produk-produk revolusioner sebelumnya. Misalnya di mana iPhone pertama atau pada iPad-nya, desain fitur yang dihadirkan oleh iPhone ini biasa saja sehingga muncul anggapan bahwa Apple mulai kehilangan wow factor-nya. Selanjutnya yang kedua adalah tekanan dari Samsung. Apple ini menghadapi tekanan kompetitif yang besar dari Samsung ini, yang mana Samsung menggunakan strategi yang sangat agresif, di mana baik dari segi harga, promosi, maupun secara riset pasarnya. Mereka menawarkan berbagai model ponsel, mulai dari harga yang murah hingga yang premium, serta dapat menjangkau semua lapisan konsumen. Selain itu juga, Samsung ini melakukan promosi yang jauh lebih aktif dibandingkan Apple, di mana Samsung hadir di berbagai event internasional maupun sebagai sponsor. Selanjutnya, yang ketiga, kesulitan di pasar berkembang, yang mana
Apple ini kesulitan bersaing di negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia, India, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Harga Apple ini yang tinggi menyebabkan produk ini tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat di negara-negara tersebut. Sebaliknya, Samsung dan merek Android lainnya hadir dalam berbagai pilihan harga dan lebih fleksibel. Selanjutnya, nomor 4, kurangnya penyesuaian. Apple ini memiliki kebijakan untuk menjual produk yang sama di seluruh dunia ini, baik dari segi desain, fitur, maupun harga. Strategi ini memang yang digunakan oleh Apple ini menjaga konsistensi merek, tapi di sisi lain menjadi suatu kelemahan karena tidak semua pasar memiliki kebutuhan dan daya beli yang sama. Selanjutnya yang kelima, strategi pemasaran yang pasif, di mana Apple melakukan strategi pemasarannya yang cenderung pasif dibandingkan Samsung. Apple ini terkenal dengan citra premium dan loyalitas konsumen yang tinggi, sehingga perusahaan ini tidak banyak melakukan promosi langsung di berbagai event global. Sebaliknya, seperti Samsung ini banyak melakukan promosi bahkan seperti di film-film pun Samsung selalu melakukan promosi. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan yang pertama, apakah Anda memiliki ponsel pintar? Jika iya, merek apa yang Anda beli dan mengapa? Yang pertama, alasan konsumen memilih merek Samsung. Samsung dipilih oleh banyak konsumen karena menawarkan ponsel dengan harga yang lebih terjangkau, layar yang lebih besar, serta variasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan daya beli di tiap wilayah. Selain itu, Samsung sangat aktif dalam promosi dan riset pasar, menjadikannya merek yang mudah dijangkau dan relevan di berbagai segmen. Lalu yang kedua, alasan kenapa konsumen memilih iPhone. Pengguna iPhone memilih Apple karena kualitas produk yang tinggi, desain elegan, dan sistem operasi yang stabil serta eksklusif. Ekosistem Apple yang terintegrasi seperti iCloud, App Store, dan iTunes memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan premium. Lalu yang ketiga, alasan kenapa konsumen memilih Oppo. Eh, Oppo juga menjadi pilihan banyak konsumen karena menawarkan ponsel dengan desain yang stylish, fitur kamera yang canggih, serta harga yang kompetitif. Oppo juga dikenal dengan teknologi pengisian cepat dan audio yang berkualitas, membuatnya menarik bagi konsumen dan mengutamakan gaya dan performa. Dengan demikian, pilihan antara Samsung, Apple, dan Oppo sangat bergantung pada prioritas konsumen antara harga, fitur, dan eksklusivitas produk. Next. Lalu untuk yang kedua, haruskah Apple memperkenalkan iPhone berbiaya lebih rendah untuk menarik konsumen yang tidak mau atau tidak mampu membayar premi untuk perangkat Apple? Ya, Apple sebaiknya mempertimbangkan untuk memperkenalkan harga iPhone dengan yang lebih rendah. Hal ini dapat memperluas pangsa pasar di negara berkembang seperti India dan menjangkau konsumen dengan daya beli menengah. Namun, Apple tetap harus menjaga citra premiumnya dengan diferensiasi fitur dan desain. Next. Selanjutnya, apakah menurut Anda Apple dapat terus tumbuh dengan mengembangkan produk terobosan yang menciptakan pasar baru seperti yang dilakukannya dengan iPod, iPhone, dan iPad? Potensinya masih sangat besar, tapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama, eksekusi inovasi termasuk AI yang benar-benar berguna. Pada WWDC 2024, Apple memperkenalkan Apple Intelligence, upgrade Siri, penulisan dan ringkas otomatis, editing foto, dan lain-lain, serta integrasi ChatGPT ke iOS, iPadOS, dan macOS. Ini bukan produk perangkat baru, tetapi kemampuan baru yang menambah nilai semua perangkat batu loncatan menuju terobosan berikutnya. Lalu yang kedua, kemampuan mengatasi tantangan pasar besar seperti Tiongkok serta produk market fit untuk perangkat baru seperti Vision Pro. Di 2024, Apple kehilangan mahkota penjualan ponsel di Tiongkok beralih ke Vivo atau Huawei. Pelemahan ini bisa menghambat pembiayaan dan adaptasi untuk inovasi baru bila tak segera diperbaiki dengan cara lebih
bagi harga yang lebih murah. Selanjutnya, bagaimana strategi pasar global Samsung memungkinkan bersaing begitu efektif melawan Apple? Samsung mampu bersaing melalui riset pasar mendalam, promosi agresif, dan adaptasi produk di setiap wilayah. Samsung menyesuaikan desain, prosesor, dan harga untuk setiap pasar, serta memiliki rentang harga yang luas dari entry level hingga premium. Strategi ini membuat Samsung mampu menguasai pasar global lebih cepat daripada Apple yang fokus hanya di segmen atas. Selanjutnya, rekomendasi untuk perusahaan. Yang pertama ada diversifikasi produk. Meluncurkan varian iPhone dengan harga menengah tanpa menurunkan kualitas. Tujuannya untuk menjangkau segmen pasar menengah yang sebelumnya belum terjangkau oleh produk premium Apple. Yang kedua, ada perkuat riset pasar global agar memahami tren teknologi, perilaku konsumen, dan kebutuhan lokal di setiap negara. Dengan begitu, produk dan strategi pemasarannya bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing pasar. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Apple harus terus berinovasi agar tetap menjadi pemimpin teknologi. Fokus utamanya bisa diarahkan pada pengembangan kecerdasan, yaitu seperti AI atau R dan VR. Yang keempat ada strategi pemasaran agresif. Apple dapat meningkatkan kehadiran globalnya melalui kampanye pemasaran digital, event peluncuran, dan kolaborasi dengan influencer. Tujuannya untuk memperkuat brand dan mendorong loyalitas pelanggan. Yang kelima, ada kolaborasi global, kerjasama dengan operator lokal seperti IM3 dan Telkomsel. Apple juga membantu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan tiap negara. Dan yang terakhir, menjaga identitas premium. Meskipun memperluas pasar, Apple tetap harus mempertahankan citra eksklusif dan kualitas tinggi yang menjadi nilai utama mereknya. Dengan begitu, kesan premium tidak hilang di mata konsumen. Next. Sudah ini ya, udah di slide terakhir ya ini ya teman-teman ya. Halo? Strategi pemasaran global yang inovatif dan adaptif menjadi kunci utama dalam mempertahankan keunggulan bersaing di pasar internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya untuk study case. Jadi ini kita emang jalan-jalan terus dari tadi ya walaupun secara virtual dari mulai McD, terus tadi ada banyak lah ya makanan, terus ini sekarang ke teknologi gitu ya. Skincare tadi ya. Nah, jadi sekarang kalau teknologi kamu kebetulan kasusnya itu iPhone dan Samsung ya, benar ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada nggak yang mau menjawab sebenarnya strategi utama yang dilakukan dari kedua perusahaan itu tuh untuk saling menang di pasar. Sebenarnya apa sih? iPhone itu mengunggulkan apa, Samsung mengunggulkan apa? Mungkin ada yang mau menjawab kayak iPhone tuh gini Pak, terus Samsung gini gitu.
Halo, tadi suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Halo? Bapak izin menjawab. Oh iya, berarti terdengar ya. Oke, oke. Gimana, Haifa? Mungkin Pak untuk yang Samsung ini tuh dari segi diversifikasi produknya juga melakukan diversifikasi gitu loh Pak. Jadi kayak misalkan Samsung ada Samsung series A, terus yang Z, terus dari diversifikasi harganya juga gitu ada untuk Samsung ini. Jadi apa ya Pak? Jadi mencakup semua pasar juga gitu. Jadi nggak yang harganya yang tinggi seperti itu Pak kalau untuk yang Samsung. Terus untuk yang eh Apple ini kayak apa ya Pak? Kalau Apple ini lebih mengunggulinya kayak eh misalkan iPhone ini tuh apa ya Pak terhubung ke bisa langsung terhubung ke iPad-nya, bahkan ke Apple Watch-nya juga ada yang langsung terhubung gitu Pak. Samsung. Gitu Pak. Oke, oke, oke. Berarti lebih ke ekosistem integrasinya kalau apa namanya si iPhone gitu ya. Terus kalau tadi Samsung menurut kamu, menurut kelompok kamu gitu ya, apa namanya diversifikasi produk dan harga. Jadi dia harga yang murah, menengah, mahal itu ada gitu. Tapi gimana menurut teman-teman terkait iPhone SE atau iPhone Special Edition? Ada yang punya nggak barangkali di sini ada yang pakai nggak? Mungkin ada yang mau berpendapat terkait iPhone SE yang dari Apple. Itu tuh sebenarnya strategi buat apa sih yang dilakukan sama Apple sampai dia bikin produk iPhone SE gitu. Izin menjawab ya Pak, kalau untuk yang SE mungkin lebih ke supaya lebih, karena kan SE harganya mungkin lebih murah dari yang lain, jadi untuk menjangkau pasar yang menengah ke bawah, jadi lebih bisa untuk dicapai gitu Pak, Oke, mungkin kita perluasan makasih ya. pasar. Makasih Diva ya jawabannya karena mungkin Apple itu terkenal banget dengan yang tadi paling tinggi di dunia, paling mahal, paling eksklusif gitu ya. Nah, tapi dengan adanya iPhone SE sebenarnya itu bentuk ini ya, si Apple itu tuh pengen juga menyasar yang segmen di bawahnya gitu lah bisa dibilang bukan hanya segmen-segmen menengah ke atas aja. Jadi ya dicetuskan lah diciptakan yang namanya iPhone Special Edition. Tapi memang saya pernah baca di mana gitu ya penjualannya memang tidak setinggi iPhone yang lain ya. 17 Pro Max atau 17 Pro yang kayak gitu-gitu. Bahkan sekarang ada lagi namanya 17 Air. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Kalau yang sekarang itu yang series 17 itu bukan 17 Plus lagi kalau tidak salah ya. Jadi udah diganti atau mungkin nambah varian ya. Tetap ada tapi dia itu nambah varian namanya 17 Air yang tipis kalau nggak salah gitu. Jadi ya itu Apple itu selalu berinovasi, selalu mendengarkan, selalu riset istilahnya. Mereka tuh selalu melihat sebenarnya kebutuhan di pasar global itu orang-orang tuh butuh Apple yang kayak gimana lagi sih gitu. Apple Watch sampai dibikin yang ultra gitu ya, yang memang difokuskan untuk orang-orang yang olahraga ekstrim, yang pendaki, yang gitu-gitu itu tuh lebih ke situ penggunaan Apple Watch Ultra gitu ya dibandingin yang biasa gitu, misal series 8, 7 gitu ya. Ada juga ya yang ini yang spesial ya SE juga si Apple Watch. Jadi itu memang ya itu yang harga lebih murah juga teman-teman gitu ya. iPad juga mereka juga bikin diversifikasi ada yang Pro, ada yang Air ya sekarang ya. Kalau iPad terus ada juga yang iPad mini, iPad 10 ya itu kebutuhan orang itu beda-beda. Mungkin ada yang tidak suka layarnya besar, hanya untuk main game atau bahkan untuk kecil-kecilan aja jadi ya cukup dengan iPad mini gitu ya. Teman-teman tahu ya ada iPad mini, ada iPad Pro, Pro Max, Pro Max nggak ada ya. iPad Pro, iPad Air gitu. Kalau buat ngedit-ngedit yang ekstrim ya disarankan yang Pro gitu ya, video dan segala macam gitu. Berarti itu ya, jadi memang
sebenarnya bukan siapa yang paling baik, siapa yang paling unggul ya case ini ya, tapi kamu jadi tahu membandingkan, oh Samsung tuh dia punya pasarnya sendiri loh Pak, terus si Apple ini juga punya. Mereka masing-masing itu tuh punya cara sendiri, punya strategi sendiri, biar memang memenangkan kualitas dan yang terbaik lah di hati konsumen mereka gitu. Jadi bukan masalah mana yang harus dipilih iPhone atau Samsung, bukan gitu gitu ya. Tapi kamu jadi tahu oh ternyata di industri teknologi smartphone juga gila-gilaan ininya kompetisinya gitu ya untuk memenangkan pasar gitu. Di sini saya suka di closing statement dari teman-teman yang inovatif ya. Tahu sendiri iPhone, Samsung itu selalu aja jarak-jaraknya dekat ya, iPhone tuh setahun sekali selalu ada series baru ya teman-teman ya. Jadi secepat itu pergerakannya gitu. Adaptif, kamu selalu adaptasi, sebenarnya harus tahu kebutuhan konsumen itu apa gitu ya. Jadi jangan merasa oh aku ini udah paling unggul, tapi ternyata bagi konsumen bukan itu gitu. Makanya kamu harus tahu konsumen itu sebenarnya maunya apa, kamu kasih solusi yang sesuai gitu. Untuk mempertahankan keunggulan bersaing ya di pasar internasional. Oke, makasih ya teman-teman dari kelompok 1 yang sudah presentasi tadi. Makasih juga Diva dan Haifa tadi yang menjawab ya pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Kita langsung lanjut aja ke kelompok selanjutnya ya. Berarti ini udah 1, 2, 3 ya. Kelompok 4 lagi ya, kalau nggak salah ya. Atau kelompok berapa? Ya, Bapak kelompok 4. Oke, boleh. Sebenarnya kita jamnya itu sampai jam berapa ya? 15.10 kalau di jadwal sebenarnya ya. Mungkin kalau ada yang punya kegiatan lanjutan atau apa, boleh leave selain kelompok berapa tadi? 4 dan 5 ya. Tapi kalau mau stay nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan jatah kita sampai 15.10 ya. Tapi tadi saya coba absen gitu ya sendiri. Ada 2 orang yang tidak ada. Eka Sartika ada nggak di sini? Eka Sartika. Nggak masuk ya? Soalnya waktu eh offline juga nggak ada gitu. Terus Rahma Septi nih, Rahma Septi ada nggak? Rahma Septi. Nggak ada juga ya, berarti 2 orang yang nggak hadir ya. Kita tadi mulai 13.00 ya teman-teman ya. Waktunya 100 menit kan berarti ya. Sebenarnya sisa kurang lebih 14 menit lah ya. Nah nih 15 menit lagi. Mungkin cukup untuk kelompok berapa? 4 dulu ya. Nanti kelompok 5 kita lihat lagi kondisinya. Boleh mulai aja kelompok 4 dulu. 15 menit terakhir. Bapak izin share screen. Ya, Oh silakan. ini saya izin live ya Pak. Terima kasih Pak. Iya, silakan Seva. Semangat ya meetingnya ya, lancar. Ya, terima kasih Pak. Oke. Kelompok 5 stay dulu di sini ya. Kalau kelompok 1, 2, 3 misalnya ada kegiatan lain nggak apa-apa. Karena absen udah, terus tampil kan udah juga tadi ya. Gitu. Nggak apa-apa kalau mau leave gitu. Tapi 4 sama 5 stay dulu ya. Di sini. Oke. Boleh langsung dimulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perusahaan global yang menargetkan konsumen berpenghasilan rendah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridwan Lejana dengan NIM akhir 166, lalu rekan saya. Cynthia Putri Nabila dengan NIM 176. Lalu ada Via Rahmadita dengan NIM akhir 166. Ada Siva Alia Rahman dengan NIM akhir 164. Aspek latar belakang masalah, kurang dari 2/3 penduduk pedesaan di negara berkembang tidak memiliki akses listrik. Pasar pedesaan tersebar luas dan infrastruktur distribusi belum mapan. Perubahan perilaku konsumen diperlukan agar produk baru diterima. Inisiatif perusahaan global di bidang energi. Perusahaan Philips Elektronik, DuPont, dan Siemens menguji sistem tenaga surya di Afrika. Organisasi Solar Sister menyediakan energi
terbarukan di pedesaan. Tantangan utama di pasar penghasilan, yang pertama harga terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, perusahaan salah menargetkan pasar. Yang ketiga, perilaku konsumen sulit diubah. Yang keempat, risiko biaya distribusi. Selanjutnya ada studi kasus keberhasilan yang dilakukan Nestle, yaitu berhasil mencapai pendapatan tahunan sebesar 1 miliar dolar dari produk Milo dan Crunch, serta di wilayah Brasil, Nestle berhasil menerapkan strategi regionalisasi. Selanjutnya, Nestle melakukan inovasi R&D untuk menghasilkan produk dengan biaya yang rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Adapun ancamannya yaitu perusahaan wirausaha dari pasar berkembang karena mereka mampu berinovasi dengan cara yang lebih mudah, fleksibel, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Lalu berikutnya ada permasalahan yang pada kasus. Dalam kasus ini permasalahan utamanya adalah keterbatasan infrastruktur di pasar negara berkembang, terutama akses listrik daerah pedesaan. Perusahaan juga tidak ingin berinvestasi lebih jauh dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya karena masalah biaya distribusi dan kurangnya skala pasar. Perusahaan multinasional juga mengalami hambatan dalam menginovasikan produk, seringkali terlalu mahal. Jadi target pasarnya juga tidak sesuai, serta sulit mengubah kebiasaan lama konsumen eh, yang ada di sekitar tersebut. Lokal, Lalu perusahaan lokal yang lebih adaptif juga malah menjadi ancaman karena mereka juga mampu menghasilkan produk murah yang sesuai kebutuhan masyarakatnya. Baik, untuk pertanyaan nomor 7.9, yaitu mengapa perusahaan seperti Siemens, GE, Nestle, dan P&G menetapkan bottom of pyramid sebagai target. Sebelumnya, bottom of pyramid diartikan sebagai kelompok masyarakat dengan pendapatan kurang dari $2 per hari dan memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan kelompok di atasnya. Untuk alasannya, yang pertama ada potensi pasar besar dan tersebar. Konsumen di dasar piramida merupakan kelompok berjumlah sangat besar. Meskipun pendapatan per kapitanya rendah, pasar ini menarik karena jumlah konsumen yang sangat banyak dan kebutuhan dasar yang mendesak. Yang kedua, peluang pertumbuhan jangka panjang, yaitu dengan seiring kemajuan ekonomi dan peningkatan pendapatan, konsumen ini berpotensi menjadi pasar kelas menengah dari masa depan. Yang ketiga, dampak sosial dan reputasi perusahaan. Dengan menawarkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, maka akan berdampak positif pada reputasi global perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Selanjutnya, inovasi produk dan model bisnis yang disesuaikan. Inovasi dan model bisnis ini membantu menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak terjangkau karena keterbatasan ekonomi dan infrastruktur. Pertanyaan 7.10 yaitu bagaimana pemahaman karakteristik inovatif membantu pemasar di pasar negara berkembang. Karakteristik inovatif itu ada 5. Yang pertama ada relative advantage, yang dimana sejauh mana inovasi ini dianggap lebih penting, lebih baik dibandingkan produk yang sudah ada. Yang kedua ada compatibility, yang dimana sejauh mana inovasi ini sesuai dengan budaya, kebutuhan, dan gaya hidup konsumen. Ketiga ada complexity, jadi semakin simpel produk, semakin cepat juga si produknya itu diterima. Yang keempat ada trialability. Jika si konsumen itu mencoba produk tanpa ada resiko besar, maka produk juga bakal cepat diterima. Yang kelima, ada observability. Semakin terlihat manfaat dari produknya, maka semakin cepat juga penyebaran melalui pengaruh sosial. Nah, jadi memahami karakteristik inovatif ini sangat penting agar produknya juga bisa diterima di pasar negara berkembang. Dengan pemahaman ini, perusahaan juga dapat merancang produk yang sesuai kebutuhan lokal, menetapkan harga dan kemasan yang terjangkau, serta menyampaikan manfaatnya secara sederhana. Demonstrasi atau uji coba juga membantu konsumen merasa yakin sebelum membeli, sementara dukungan komunitas mempercepat penyebarannya. Jika hal ini diabaikan, inovasinya berpotensi gagal seperti kasus dari P&G yang walaupun unggul dari teknologi tapi tidak sesuai dengan perilaku dan kondisi pasar.
Selanjutnya, pertanyaan 7.11. Jenis komunikasi yang perlu diluncurkan produk Purwoit. Yang pertama, integrated marketing communication yang mampu mendidik konsumen, membangun kepercayaan, dan mendorong perubahan perilaku. Yang kedua, iklan edukatif. Iklan perlu menjelaskan manfaat kesehatan, keunggulan dibanding merebus air, serta kemudahan penggunaan. Media seperti televisi dan media sosial efektif untuk menjangkau masyarakat luas sekaligus meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga, promosi penjualan. Konsumen di pasar negara berkembang cenderung lebih percaya setelah melihat bukti langsung, maka harus ada uji coba gratis menarik perhatian konsumen berpenghasilan rendah. Yang keempat, komunikasi tatap muka. Tim penjualan dapat mendatangi rumah-rumah atau komunitas untuk menjelaskan manfaat produk secara langsung. Di pasar negara berkembang, konsumen lebih nyaman jika dijelaskan secara langsung dan dapat bertanya sebelum membeli. Selanjutnya, perubahan sikap dan perilaku konsumen apa yang diperlukan untuk berhasil meluncurkan produk seperti Pureit. Perubahan sikap dan perilaku konsumen yang diperlukan untuk sukses meluncurkan Pureit meliputi peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya air minum bersih dan aman, serta kesiapan mengadopsi teknologi penyaringan air baru. Konsumen harus berpindah dari kebiasaan lama yang mungkin mengabaikan risiko air yang tidak higienis ke perilaku yang lebih sadar kesehatan dan memilih solusi penyaringan air. Hal ini juga melibatkan membangun kepercayaan terhadap produk dan merek Pureit, serta mendorong niat beli melalui edukasi dan bukti kualitas produk. Sikap konsumen yang positif dan pemahaman yang baik akhirnya menjadi kunci keberhasilan pemasaran produk inovatif ini di pasar negara berkembang. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada konsep utama yang berlaku untuk pengalaman Nestle di Amerika Latin. Yang pertama ada Global Marketing Orientation dan adaptasi lokal multi-domestic strategi, yaitu kemampuan perusahaan global untuk menyesuaikan strategi produk, harga, dan distribusi sesuai kondisi lokal guna menjangkau berbagai segmen termasuk konsumen yang berpenghasilan rendah. Dalam konteks Nestle sendiri, Nestle menerapkan strategi regionalisasi dan adaptasi produk terhadap budaya dan daya beli lokal di Amerika Latin, khususnya di daerah Brasil. Yang kedua, Nestle menyesuaikan produk dan kemasan agar sesuai daya beli dan selera lokal. Yang ketiga, Nestle menunjukkan penerapan konsep think globally dan act locally, berpikir global dalam visi dan standar kualitas, namun bertindak lokal dalam produk, harga, sesuai distribusi. Kita juga menunjukkan pemahaman terhadap difusi inovasi dengan bagaimana memperkenalkan produk baru secara bertahap dan membangun kepercayaan konsumen dengan menyesuaikan komunikasi serta edukasi pasar. Selanjutnya, rekomendasi untuk perusahaan. Yang pertama yaitu inovasi produk sesuai kebutuhan. Produk yang disesuaikan dengan gaya hidup dan keterbatasan konsumen berpenghasilan rendah. Yang kedua, strategi harga dan distribusi. Tetapkan harga berdasarkan daya beli lokal dan kembangkan jaringan distribusi yang memanfaatkan saluran lokal. Yang ketiga yaitu promosi dan edukasi. Lakukan kampanye edukasi yang menekankan manfaat jangka panjang dari produk. Yang terakhir, model bisnis inklusif. Masyarakat berpenghasilan rendah terlibat dalam rantai nilai. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kelompok 4. Kita langsung lanjut aja ya karena memang waktunya sudah hampir habis. Kelompok 5 nih terakhir teman-teman. Yang anggotanya itu ada Andrian, Ikro Fasya ada ya. Terus Bernika sama Muhammad Meidiansyah. Meidiansyah ada nggak? Ada Pak, lagi sedang masuk tadi gangguan. Oke. Mangga Kang, silahkan langsung Boleh. dimulai aja ya. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil riset help people keep its cool at home as local in emerging market.
yang terdiri dari anggotanya saya sendiri yaitu Andrian dengan NIM akhir 157, Muhammad Mediansyah dengan NIM akhir 163, Bernika Pramesti dengan NIM akhir 168 dan Ikra Fasya dengan NIM akhir 170. Next. Ya. Whirlpool Corporation ini adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang peralatan rumah tangga, menjadi perusahaan nomor satu di dunia di bidang peralatan. Nah, untuk mereknya itu ada KitchenAid dan Mentec itu produk yang eh, premiumnya. Untuk Amanah Whirlpool itu di bidang menengahnya. Untuk pada tantangan awal, eh, sebelum menjadi perusahaan nomor satu di dunia di bidang peralatan, Whirlpool ini menghadapi tantangan awalnya yaitu ekspansi global di tahun 90-an, termasuk mengakuisisi Philips Eropa. Kemudian dikritik oleh analis karena hasilnya tidak mencapai target dengan pasar Eropa yang sangat fragmentasinya dan pertumbuhannya itu sangat datar. Kemudian eh, setelah tantangan pada awal tahun 90-an, muncullah peluang baru. Penjualan di Amerika Latin dan Asia menunjukkan peningkatan 2 digit. Nah, eh, untuk peningkatan setiap tahunnya itu sebesar 18 miliar dolar. Ya, next. Eh, untuk pertumbuhannya itu menggunakan platform produk inti teknologi yang sama di seluruh dunia. Kemudian, kekuatan riset pasar membuat euro segmen di Eropa dan meluncurkan mesin cuci duet. Mesin cuci duet itu yang pada awalnya sempat ditolak karena kurang riset yang mendalam. Eh, mesin cuci mesin cuci duet ini eh, apa ya? Kayak semisalnya untuk mencuci dan pengering seperti itu, Pak. Kemudian inovasi pasar berkembang, mengembangkan mesin cuci otomatis termurah di dunia. Next. Selanjutnya, di sini ada permasalahan utama. Yang pertama ada kegagalan ekspansi awal dan kritik strategi global. Terlepas dari visi global CEO sebelumnya, investasi besar di Eropa dan rencana ekspansi awal ke Asia dan Amerika Latin pada tahun 1990 tidak mencapai hasil yang diinginkan, menyebabkan analis mempertanyakan strategi global atau eksekusinya. Yang kedua, ada mengatasi fragmentasi dan kompetisi di pasar Eropa. Menghadapi pasar Eropa yang sangat terfragmentasi dengan pertumbuhan datar dan kelebihan kapasitas, Whirlpool harus berjuang untuk meningkatkan margin dan memimpin pasar. Yang ketiga, ada kesenjangan harga atau kebutuhan di pasar berkembang. Produk berbiaya rendah Whirlpool seperti mesin cuci 300 dolar terbukti terlalu mahal untuk sebagian besar rumah tangga berpenghasilan rendah di pasar seperti Brazil, mengharuskan inovasi radikal untuk berinovasi bagi masa dengan tetap memenuhi aspirasi konsumen. Yang keempat, ada kebutuhan untuk mengadaptasi produk secara lokal. Meskipun ada dorongan menuju standarisasi melalui platform produk, riset pasar secara konsisten menunjukkan bahwa Whirlpool perlu melakukan adaptasi produk untuk memenuhi preferensi, bias, dan penggunaan spesifik negara atau regional. Selanjutnya, ada strategi yang digunakan. Strategi global mengadopsikan pendekatan segmentasi pasar global, mencari Euro segment untuk menduplikasi model merek 3 tingkat. Selanjutnya ada strategi lokal, melakukan riset pasar yang mendalam di tingkat negara untuk memahami tren, preferensi, dan bias konsumen yang memerlukan desain produk. Selanjutnya ada strategi produk yang digunakan. Ada yang pertama ada ekstensi atau standarisasi, digunakan dalam konteks platform produk di mana inti teknologi komponen internal dipertahankan secara global. Selanjutnya ada adaptasi atau customisasi,
Digunakan untuk fitur, desain, dan pemasaran agar sesuai dengan preferensi lokal yang ditunjukkan oleh riset. Yang terakhir ada inovasi ganda atau dual innovation. Mereka, mereka juga melakukan inovasi produk yang radikal untuk pasar tertentu, seperti duet sebagai premium di AS, ideal sebagai ultra rendah di biaya di Brazil. Selanjutnya ada alasan pembelian. Alasan utama, fungsi dan kebutuhan praktis untuk membeli mesin cuci adalah untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan praktis, yaitu membersihkan pakaian secara efisien dan mengulangi kerja fisik mencuci tangan. Contoh, di Brazil banyak rumah tangga berpenghasilan rendah menggunakan menggunakan mesin pencuci tangan dengan tangan. Mesin cuci otomatis menyediakan solusi fungsional yang sangat dibutuhkan. Baik, selanjutnya ada alasan sekunder, psikologis, atau sosial. Simbol status dan kebanggaan, alasan sekunder yaitu eh, si- simbol status dan kebanggaan alasan sekunder yang signifikan di pasar berkembang adalah nilai psikologis dan sosial. Peralatan, peralatan rumah tangga utama sering dilihat sebagai simbol status dan sumber kebanggaan atas kemajuan ekonomi. Selanjutnya ada pelajaran utama terbagi menjadi dua, yaitu riset pasar mendalam dan keterlibatan lokal sangat penting. Keberhasilan membutuhkan riset yang ekstensif, kelompok fokus, kunjungan rumah untuk memahami kebutuhan unik, pola penggunaan, dan kendala keuangan konsumen berpenghasilan rendah. Yang kedua ada inovasi radikal radikal diperlukan untuk mengatasi kesenjangan harga. Ini melibatkan inovasi desain yang cerdas untuk menghemat biaya, misalnya teknologi tanpa pergeseran gigi pada ideale, meskipun ada sedikit kompromi pada kinerja asalkan kompromi tersebut tidak dianggap kritis oleh konsumen. Selanjutnya, eh, memahami nilai psikologi sosial produk status atau simbol. Yang pertama, peralatan utama bukan hanya alat, itu adalah investasi yang melambangkan kemajuan dan status di pasar berkembang. Bahkan produk berbiaya rendah harus estetis, menyenangkan, dan menarik untuk memenuhi peran aspirasional. Terus adaptasi lokal dan fleksibel platform produk. Yang pertama, meskipun menggunakan platform global untuk efisiensi, adaptasi lokal untuk fitur, warna, dan penggunaan sangat penting untuk penerimaan pasar. Selanjutnya, pelajaran platform yang sukses harus dirancang secara modular agar penyesuaian lokal dapat ditambahkan secara ekonomis pada akhir siklus produksi. Putus-putus suaranya teh. Coba di off cam dulu coba. Untuk kesabaran dan komitmen jangka panjang, untuk perusahaan Whirlpool itu mencapai profitabilitas di pasar berkembang membutuhkan waktu. Misalnya, dari Whirlpool Tiongkok itu mencatatkan keuntungan pada tahun 2006 setelah kerugian selama 1 dekade.
Selanjutnya itu ada investasi juga harus dilakukan bahkan di tengah gejolak ekonomi seperti investasi 30 juta dolar untuk mengembangkan ideale di tengah gejolak ekonomi Brazil. Selanjutnya itu ada memimpin konsumen menuju inovasi, guards over data, yaitu dalam beberapa kasus, riset pasar tradisional mungkin tidak dapat memprediksi terobosan inovatif karena desainer harus mempercayai naluri dan siap memimpin konsumen ke ide terobosan berikutnya. Selanjutnya ada rekomendasi dari kelompok untuk perusahaan. Berdasarkan analisis kasus, berikut adalah rekomendasi kelompok kami untuk Whirlpool. Yang pertama, ada meningkatkan fokus pada strategi platform plus adoption, yaitu terus mengoptimalkan jumlah platform, misalnya dari 135 menjadi 65 untuk memaksimalkan efisiensi global dan biaya. Namun, anggaran dana dan sumber daya R&D yang memadai untuk fase plus adaptasi lokal ini termasuk riset usability lintas budaya dan desain fitur yang disesuaikan untuk setiap pasar cluster, misalnya fokus pada pengurangan lemak di Tiongkok. Yang kedua, ada memanfaatkan model idealnya untuk ekspansi pasar lintas segmen. Setelah penetrasi tercapai dengan produk dasar atau mesin cuci, menggunakan basis konsumen idealnya untuk menawarkan produk upgrade atau cross-sell, peralatan lain yang juga dianggap sebagai simbol status, misalnya kulkas, microwave, untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, ada memperkuat posisi premium di pasar utama. Lanjutan strategi duet untuk merek premium atau menengah, yaitu ada KitchenAid, Maytag, dan Whirlpool di Amerika Utara dan Eropa, di mana konsumen bersedia membayar lebih untuk kinerja dan desain yang superior. Mempertahankan bahasa desain visual yang berbeda untuk setiap merek untuk memperkuat segmentasi dan nilai premium. Mungkin cukup sampai di sini Pak untuk presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompok 5. Sebenarnya waktunya sudah habis, udah 9 menit ini, tapi ya udah presentasi ya, jadi sudah ada nilainya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahannya. Lagi pada ngambil UP kan ya, usulan penelitian ya. Jadi diseimbangkan aja kalau lagi misalnya nggak ada tugas atau apa, kerjain gitu skripsinya gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Oke, semangat. Saya tutup ya perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.